Perkenalkan, nama saya Residen Birowo, saya dari kelompok 9D dengan NIM 269 akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi dan seleksi ternak. Di sini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, serta materi dan metode. Dimulai dari latar belakang. Latar belakangnya, seleksi ternak merupakan suatu upaya pemilihan ternak yang dilakukan sebelum melakukan proses perkawinan ternak. Seleksi ternak merupakan suatu proses di mana individu dipilih dari populasi untuk menghasilkan generasi selanjutnya dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki produktivitas daripada ternak melalui perbaikan genetik. Lalu, upaya pemilihan ini didasarkan pada kriteria bagian tubuh meliputi mulut, bagian kaki, punggung, kerototan, serta testis dan lambing. Sinkronasi birahi merupakan upaya penyelarasan birahi pada ternak betina. Sinkronasi birahi ini dilakukan agar ternak betina mengalami kebuntingan dan kelahiran secara bersamaan. Tahap terakhir untuk menyelesaikan sinkronasi birahi yaitu dengan pencabutan spons dan melakukan IB pada ternak. Tujuan dan manfaat. Tujuan daripada praktikum seleksi ternak dan sinkronasi birahi adalah praktikan dapat mengetahui parameter seleksi ternak, dapat melakukan seleksi ternak untuk memilih indukan yang unggul, melakukan perangkaian spons vagina ternak, mengetahui tahapan sinkronasi daripada birahi, dan dapat mempraktikkan pemasangan spons pada betina, serta praktikan dapat mengetahui kondisi birahi pada ternak setelah disinkronisasi. Materi dan metode. Materi. Tujuan praktikum ilmu ternak. Materi. Praktikum ilmu reproduksi ternak acara 3. Seleksi ternak dan sinkronasi birahi dilakukan pada hari Senin 8 Oktober 2020 di Laboratorium Genetika, Pemuliaan, dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Materi yang digunakan dalam praktikum seleksi ternak dan sinkronasi birahi yaitu meliputi alat dan bahan. Media yang digunakan dalam materi penjelasan adalah berupa video dan gambar. Alat yang digunakan yaitu form seleksi ternak jantan dan betina, spekulum, pipa aplikator, pipa pendorong, dan bahan yang digunakan meliputi betadin, alkohol lubrikan gel, dan spons vagina. Metode yang digunakan pada acara praktikum seleksi ternak dan sinkronasi birahi yaitu diawali dengan menyimak video dan penjelasan asisten mengenai seleksi ternak jantan dan betina serta video pemasangan spons vagina pada ternak betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evander Dipornadi dari kelompok 9D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seleksi ternak ruminansia jantan. Seleksi ternak merupakan suatu proses di mana individu tertentu dalam suatu populasi dipilih untuk tujuan produksi yang lebih baik pada generasi selanjutnya. Seleksi ruminansia dapat dilakukan dengan cara melihat testis, perawakan ternak, mata, dan libido ternak. Seleksi ternak kambing jantan yang baik dapat dilihat dari testis yang simetris dan besar. Hal itu menandakan banyaknya spermatozoa yang dibentuk di dalam testis, perawakan tubuh yang baik, dan mata yang terlihat jernih. Selain itu, kriteria lain yang harus dipilih yaitu ternak memiliki libido yang normal, tidak terlalu tinggi, supaya tidak mencoba terus mengawini ternak betina. Selain itu, libido yang terlalu tinggi dapat menyebabkan produktivitas tidak maksimal karena produksi spermatozoa belum selesai namun sudah dikeluarkan. Hal itu akan mengurangi kualitas dari sperma. Jika libido terlalu rendah, maka tingkat keinginan untuk mengawini kambing betina akan rendah. Umur kambing yang baik untuk reproduksi yaitu minimal 1 tahun dan poel 1. Kambing yang sehat juga dapat dilihat dari BCS. BCS yang baik yaitu diantara
2,5 sampai 3,5. Jika kita melihat gambar pada layar, terlihat bahwa ternak memiliki konfrontasi tubuh yang baik dan memiliki BCS 3. Jika kita melihat pada kaki ternak, maka yang terlihat adalah kaki tersebut baik untuk digunakan pada saat ternak kawin. Jika kita melihat wajah ternak tersebut terlihat gagah. Pada testis ternak tersebut terlihat bahwa testis tersebut simetris dan juga besar. Hal ini menandakan bahwa produktivitas sperma pada ternak tersebut adalah baik. Dan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Srihandana dari kelompok 9D. Saya akan menjelaskan bagaimana cara seleksi ternak unggas jantan. Seleksi ternak unggas jantan memiliki beberapa metode, yaitu dengan melihat kesehatan, genetik, produksi, dan keturunan dari ayam ini sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan seleksi ternak jantan dengan melihat penampilan eksteriornya. Yang pertama, melihat dari mata. Pada mata yang unggas jantan yang bagus memiliki bentuk yang bulat dan berwarna kuning kemerahan serta memiliki selaput yang cerah. Kemudian pada jenggernya memiliki bentuk yang padat dan berwarna merah. Setelah itu pada paruhnya tidak memiliki kecacatan atau tidak bengkok. Yang kemudian ke bagian badan. Pada bagian badan kita dapat lihat dari bulunya. Pada bulu unggas jantan yang bagus memiliki warna yang mengkilat dan bersih, dan memiliki kepakan sayap yang lebar. Setelah itu kita dapat melihat dari kakinya. Pada kaki unggas jantan yang bagus memiliki kaki yang tegak dan kokoh, dan pada ujung jarinya terdapat jalu untuk memudahkan proses produksi. Kemudian bagaimana kita bisa membedakan unggas jantan dengan betina, yaitu pada bagian anusnya. Pada bagian anus terdapat papila yang merupakan organ reproduksi jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Budi Asmoro, NIM 010, saya dari kelompok 9D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak ruminansia betina. Nah, apa aja sih yang perlu diseleksi pada ternak ruminansia betina yang bagus itu? Yuk kita simak. Seleksi ternak ruminansia betina. Nah, pada seleksi ternak ruminansia betina yang pertama kali dilihat itu adalah ambingnya. Pada ternak betina yang bagus itu memiliki ambing yang berukuran besar, panjang, dan juga simetris. Simetris di sini memiliki artian bahwa ambingnya tidak besar sebelah atau panjang sebelah. Pada ambing yang besar itu memiliki arti bahwa produktivitas susunya itu tinggi sehingga anak-anaknya nanti tidak kekurangan nutrisi. Kemudian yang kedua kita melihat pada bagian vulva. Pada kambing betina yang bagus itu memiliki vulva yang panjang dan juga lebar. Apabila memiliki vulva yang panjang dan juga lebar, maka dapat dikatakan kambing tersebut memiliki kualitas yang unggul. Selain itu, kambing tersebut juga memiliki bentuk wajah yang feminim jika dibandingkan pada kambing pejantan, mata yang jernih. Kemudian yang terakhir BCS-nya itu sekitar 2-3. Kenalkan, nama saya Imran Fuadi dari kelompok 8D, NIM 230110118130200. Kali ini saya akan menjelaskan seleksi ternak pada unggas betina. Seleksi ternak
adalah memilih ternak yang baik untuk digunakan sebagai bibit yang menghasilkan generasi yang akan datang. Cara penyeleksian ternak unggas betina dilakukan dengan penilaian terhadap beberapa aspek kriteria antara lain bentuk kepala, penglihatan atau matanya bersih dan jernihnya, bentuk tubuh di mana tubuh ayam betina yang bagus itu memiliki bentuk seperti botol. Hal ini sesuai dengan pendapat Ismoyawati yang menyatakan bahwa bentuk tubuh unggas betina yang bagus yaitu berbentuk seperti botol. Berat badan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mangisah et al. 2018 yang menyatakan bahwa berat badan merupakan kriteria dalam penyeleksian pada ternak unggas betina. Untuk seleksi DOC unggas betina, berat badan minimalnya 30 gram. Kemudian sisik kaki, bulu yang mana dapat dikatakan apabila ayam memiliki bulu yang bersih dan mengkilap berarti memiliki daya tahan tubuh yang baik, dan tajinya terlihat bagus. Karena dengan semua kriteria bisa dikatakan baik, maka untuk mendapatkan anakan dengan kualitas yang baik pula akan lebih besar peluangnya. Perkenalkan, nama saya Rifali Wijaya, saya dari kelas IRTD kelompok 9, NIM 230111193091. Imunisasi birahi adalah suatu pengendalian estrus yang dilakukan pada beberapa ternak betina sehat dengan cara memanipulasi pada mekanisme hormonalnya. Tujuan dari sinkronisasi birahi yaitu agar keserentakan estrus dan ovulasi dapat terjadi pada hari yang sama pada beberapa ternak betina di suatu tempat, sehingga inseminasi buatan dapat dilakukan secara serentak. Macam-macam dari sinkronisasi birahi ada dua. Yang pertama itu dengan metode perlambatan, yang kedua dengan metode percepatan. Dengan metode perlambatan sendiri dibantu dengan hormon progesteron, di mana hormon progesteron di sini berpengaruh pada peningkatan hormon FSH dan LH, sehingga berakibat pada peningkatan hormon progesteron dan menurunnya hormon estrogen pada ternak betina, sehingga proses estrus atau birahi pada ternak akan tertunda. Kemudian yang kedua dengan percepatan, dibantu oleh hormon PG2 alpha, yang mana berpengaruh dengan risisnya korpus luteum, sehingga membuat kadar progesteron pada ternak betina meningkat tiba-tiba, yang diikuti dengan pelepasan FSH dan LH, yang kemudian berakibat pada proses birahi ternak terjadi lebih cepat dari normalnya. Selanjutnya, pada praktikum yang telah dilakukan, sinkronisasi birahi dengan metode pemberian hormon progesteron membutuhkan beberapa alat dan juga bahan. Alat dari sinkronisasi birahi antara lain yaitu dengan pipa aplikator. Ini alatnya dipotong melintang dengan sudut 45 derajat agar saat pipa aplikator masuk ke dalam vulva atau saluran reproduksi betina tidak mengalami atau tidak membuat sakit pada vulva organ reproduksi dari ternak betina. Kemudian yang selanjutnya itu bahan-bahan. Yang pertama itu dengan spon yang nantinya akan dimasukkan ke dalam organ reproduksi betina. Spon di sini nantinya diberi hormon progesteron dan diberi tali untuk nanti saat pencabutan. Untuk proses pembuatan dari spon sendiri yaitu pertama membuat bentuk spon menyerupai tabung di gambar di samping, kemudian dijahit dengan menggunakan benang atau tali yang berfungsi untuk penarikan saat nanti setelah dimasukkan ke dalam organ reproduksi betina. Kemudian dibersihkan atau disterilisasikan dengan cara dicuci dengan air dan menggunakan sabun. Setelah itu diberi hormon progesteron yang sudah diajarkan dengan metanol dalam perbandingan 20 mg per mililiter. Kemudian spon tersebut dimasukkan ke dalam box pengering untuk dikeringkan selama 48 jam.
untuk bahan yang selanjutnya yaitu betadine. Betadine dioleskan di spons pada bagian spons, memiliki fungsi sebagai antiseptik jika nanti saat proses memasukkan spons terdapat luka pada saluran reproduksi ternaknya. Kemudian selanjutnya pipa pendorong seperti ini, memiliki fungsi untuk mendorong spons yang sudah dimasukkan ke dalam pipa aplikator sebelumnya yang awal tadi. Terus kemudian ada alkohol. Alkohol berfungsi untuk mensterilkan alat yang digunakan dalam sinkronisasi birahi. Kemudian yang terakhir yaitu lubricating gel seperti ini, memiliki fungsi sebagai pelicin yang diberikan kepada pipa aplikator sehingga pipa aplikator dengan umum dapat mudah saat memasuki saluran reproduksi dari ternak betina. Kemudian selanjutnya tahap pelaksanaan sinkronisasi birahi. Tahapan yang pertama yaitu membersihkan tangan dan pipa aplikator dengan menggunakan alkohol. Setelah dibersihkan menggunakan alkohol atau disterilisasikan dengan alkohol, kemudian masukkan spons yang sudah diberikan hormon progesteron dan betadine sebelumnya ke dalam pipa aplikator. Kemudian didorong menggunakan pipa pendorong. Setelah didorong sampai bagian ujungnya dari pipa aplikator. Kemudian setelah sampai ujung, pipa aplikator diberi lubricating gel sehingga nanti diharapkan saat memasuki saluran reproduksi dapat dengan mudah. Setelah diberi lubricating gel, langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam vulva. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam vulva atau alat reproduksi dimasukkan ke dalam alat reproduksi betina, bagian vulva dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol dan tisu agar bila ada kotoran di bagian vulva tidak ikut masuk ke dalam saluran reproduksi. Sudah dimasukkan alat pipa aplikator yang sudah berisi dengan spons dan juga pipa pendorong tadi ke dalam saluran reproduksi. Setelah dirasa cukup dalam, kemudian dorong spons di dalam pipa aplikator menggunakan pipa pendorong hingga keluar dari pipa aplikator. Kemudian tarik secara perlahan pipa aplikator dari dalam saluran reproduksi betina dan kita diamkan selama 14 hari. Setelah 14 hari kita tarik lagi spons yang sudah diberi hormon progesteron dengan betadine sebelumnya secara perlahan-lahan. Usahakan benang jangan sampai mengenai bagian atas ataupun bagian bawah. Usahakan di tengah-tengah agar tidak melukai vulva dari ternak betina itu sendiri atau organ reproduksi di dalamnya. Setelah keluar, maka dapat disimpulkan atau kita tunggu selama 2-3 hari untuk dilanjutkan pada proses inseminasi buatan. Kenapa harus ditunggu sampai 2-3 hari? Karena pada saat 14 hari tersebut atau pada saat spons tadi yang dimasukkan ke dalam reproduksi betina yang menyentuh vagina di dalamnya, maka progesteron dari ternak betina itu akan naik, dengan pada hormon estrogennya akan turun sehingga proses birahinya tertunda. Jadi setelah dikeluarkan maka ada perubahan yang mana sebelumnya itu hormon progesteron itu naik jadi turun, dan sedangkan yang hormon estrogen yang sebelumnya turun jadi naik. Jadi selama 2-3 hari itu proses dari pertukaran dari hormon tadi. Setelah hari kedua atau ketiga kan otomatis hormon estrogen naik, maka ternak itu sudah siap untuk birahi dan sudah siap untuk diinseminasi buatan. Sekian dari sterilisasi birahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahmi dari kelompok 9D akan membacakan kesimpulan dari praktikum acara 3 kali ini.
Jadi setelah melaksanakan praktikum acara 3 dapat disimpulkan bahwa tujuan pada seleksi ternak agar praktikan mengetahui dan memahami parameter pada seleksi ternak. Ternak jantan yang baik untuk tujuan reproduksi adalah ternak yang sehat, dewasa umur, memiliki bentuk tubuh serta kaki yang ideal, subur, dan tidak terdapat cacat pada tubuhnya. Sedangkan pada ternak betina, seleksi ternaknya itu yang baik dapat dilihat dari kesuburan serta persentase kelahiran anak yang tinggi, dan juga kemampuan ternak dalam menghasilkan anak dengan bobot lahir dan bobot sapi yang tinggi. Nah, sinkronasi birahi itu merupakan kegiatan penyerentakan birahi pada ternak dengan tujuan agar ternak dapat bunting secara bersamaan dan menghasilkan keturunan yang baik dalam waktu yang bersamaan. Sinkronasi birahi ini dilakukan setelah penyeleksian ternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.